Drama yang diadaptasi dari webcomic ini bercerita tentang seorang pria bernama Ha Dong-soo yang merupakan salah satu bagian dari ras manusia baru yang disebut dengan nama Connect. Ras ini adalah makhluk penghubung yang tidak akan bisa mati atau bisa disebut juga dengan abadi. Kalau kalian pernah nonton film Ajin dari Jepang, nah karakter utamanya juga nggak bisa mati kan, sama seperti yang ada di drama ini. Sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Kalau kalian mau nonton full dramanya, bisa silahkan ditonton di aplikasi Disney+. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Drama ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Ha Dong-soo yang sedang berjalan sendirian. Di tengah perjalanan itu, ia tiba-tiba diculik oleh segerombolan preman. Ia yang pingsan kemudian dioperasi oleh seorang dokter bedah. Tubuhnya dibelah, kemudian organ dalam dan kedua matanya juga diambil. Saat potongan tubuhnya dibuang oleh si dokter, inilah yang terjadi. Untung saja semua itu hanyalah mimpi belaka. Dong-soo digolongkan dalam ras manusia bernama Connect, di mana ia tidak akan pernah bisa mati dan apabila terluka, lukanya itu akan sembuh dalam sekejap. Berkat keistimewaannya itulah Dong-soo pun berhasil kabur dari si dokter bedah walaupun salah satu matanya tertinggal di sana. Pada suatu pagi, masyarakat digemparkan dengan sebuah patung karya seni yang terpampang di pinggir jalan. Banyak dari mereka yang kagum sehingga mereka pun mengabadikan potret patung tersebut. Siapa sangka, karya seni yang mereka anggap patung itu ternyata adalah mayat seorang wanita. Seorang pembunuh psikopat tega menghabisi nyawa seorang wanita, menguliti tubuhnya dan membuatnya seolah-olah seperti patung. Ia bahkan terang-terangan menuliskan tanda pengenal di tubuh wanita itu bertuliskan PL. Scene lalu beralih memperlihatkan Dong-soo yang sedang memainkan gitarnya. Saat itu ia tiba-tiba merasa sakit pada salah satu matanya yang hilang. Ia seperti mendapatkan penglihatan dari matanya itu, di mana itu berarti salah satu mata Dong-soo kemungkinan berada di tubuh orang lain. Dalam penglihatannya, Dong-soo melihat tampilan horoskop dengan simbol yang sama persis seperti yang tertulis di tubuh korban pembunuhan tadi pagi. Sejak saat itulah Dong-soo pun mulai mencari salah satu matanya itu dan ia pun sadar bahwa mata itu kini dimiliki oleh seorang pembunuh psikopat. Sampai hari ini terhitung sudah ada 2 korban pembunuhan yang dilakukan oleh PL. Konsepnya serupa sehingga membuat polisi merasa kebingungan. Bagaimana tidak, setelah menelusuri identitas kedua korban, mereka tidak memiliki hubungan sama sekali. Jadi dapat disimpulkan kalau PL membunuh mereka secara random. Keesokan harinya terlihat Dong-soo yang sedang bekerja di sebuah pabrik rongsokan milik pasangan lansia. Saat itu si kakek terlihat diganggu oleh 3 anak nakal. Dong-soo yang merasa kasihan akhirnya membantu kakek tersebut. Alhasil ketiga anak itu pun menghajar Dong-soo dan memotong salah satu telinganya. Mereka sangat terkejut melihat mata Dong-soo yang sudah tidak ada dan menyebut Dong-soo sebagai monster.
Sebutan itu membuat Dongsu sedih sekaligus marah. Sejak kecil ia dijauhi oleh semua teman-temannya karena keistimewaan yang ia miliki. Pada malam harinya, Dongsu lagi-lagi bertemu dengan para preman yang pernah menculiknya. Para preman itu tentu saja semakin bersemangat mengejar Dongsu karena mereka kini sudah mengetahui keistimewaan yang ia miliki. Dongsu pun berusaha kabur sampai akhirnya ia pun diselamatkan oleh seorang wanita yang menulis novel tentang Connect. Ia sudah lama mencari tahu tentang Connect dan kini ia ingin membuktikannya sendiri kepada Dongsu. Dengan santai, wanita itu pun menyayat kaki Dongsu dan melemparkannya ke bawah. Di waktu yang sama, kita pun diperlihatkan pada PL yang baru saja menemukan korban selanjutnya. Siapa sangka pembunuh psikopat itu ternyata adalah seorang karyawan teladan di kantor dan bernama Oh Jin-sop. Di kantor, Jin-sop memiliki seorang rekan kerja yang tampaknya tertarik kepadanya bernama Lee Sun-hee. Saat ia sedang berbincang dengan Sun-hee, salah satu mata Jin-sop tiba-tiba sakit, membuat Dongsu lagi-lagi bisa melihat apa yang Jin-sop lihat. Rupanya kondisi ini dipicu ketika Jin-sop mendengar lantunan lagu ciptaan Dongsu. Seolah-olah salah satu matanya merespon suara tersebut. Karena hal ini, Dongsu pun bisa mendapatkan sedikit petunjuk tentang siapa orang yang menggunakan matanya saat ini. Dongsu kemudian pergi ke kantor Jin-sop. Di sana, ia pun mengenali wajah Sun-hee, jadi ia pun bertanya beberapa hal kepadanya. Tak disangka, Sun-hee ternyata malah takut pada Dongsu karena ia tidak sengaja melihat matanya yang hilang. Ia dan temannya bahkan berpikir kalau Dongsu adalah orang yang jahat. Meskipun begitu, Dongsu tetap tidak menyerah. Ia bertekad akan melakukan apapun demi bisa menemukan matanya itu. Dalam ingatannya, Dongsu sempat melihat Jin-sop sedang memperhatikan gambar horoskop. Dengan petunjuk itu, ia pun pergi menemui seorang peramal untuk mencari tahu maksud dari gambar tersebut. Si peramal kemudian berkata, lambang PL berarti planet Pluto. Ada sesuatu yang istimewa dari planet ini, di mana dalam beberapa waktu, planet Pluto dan planet Venus akan berada di dalam garis yang sejajar atau bisa disebut sebagai konjungsi. Setelah mendengarkan hal itu, Dongsu pun menyadari bahwa Jin-sop memanfaatkan waktu-waktu konjungsi untuk menghabisi para korbannya. Di mana pembunuhan selanjutnya akan terjadi pada 25 Desember dan berakhir di tanggal 6 Januari. Pada tanggal 24 Desember, Jin-sop terlihat menggambar wajah seorang ibu-ibu di buku sketsanya. Buku itu memang berisi sketsa para korban yang dijadikan karya seni oleh Jin-sop. Saat ia sedang fokus menggambar, Sun-hee tiba-tiba datang ke rumahnya. Sun-hee akhirnya mengungkapkan perasaannya pada Jin-sop dan berharap mereka bisa lebih dekat satu sama lain. Di waktu yang sama, si peramal melaporkan kedatangan Dongsu pada Detektif Choi. Hal ini tentu saja membuat Detektif Choi curiga kalau pelaku pembunuhan yang sebenarnya adalah Dongsu. Terlebih, ia memang sering terlihat di sekitar lokasi korban. Sementara itu, di rumah Jin-sop, Sun-hee terlihat penasaran dengan apa yang ada di dalam ruang kerjanya. Di sana ia pun terkejut karena menemukan buku sketsa seni mayat berisi korban-korban yang telah dibunuh oleh Jin-sop. Keesokan harinya, tepat di tanggal 25 Desember, patung mayat kembali ditemukan. Sun-hee yang melihat berita itu langsung teringat dengan sketsa mayat yang sama persis dengan yang ada di buku sketsa Jin-sop. Di waktu yang sama, Dongsu terlihat berada di lokasi korban pembunuhan. Tak disangka, di sana ia pun malah bertemu dengan para preman yang sedang mengincarnya.
Kejar-kejaran pun akhirnya terjadi dengan beberapa polisi yang dikirim untuk ikut mengejar mereka. Beruntung saja Dongsu lagi-lagi diselamatkan oleh si wanita penulis novel yang diketahui bernama Choi Irang. Sesampai di kantor, Sun Hee mengajak Jin Sop ke rooftop kantor dan meminta bantuan salah satu rekan kerjanya untuk mengawasi. Ia kemudian menanyakan perihal buku sketsa pada Jin Sop. Meskipun awalnya Jin Sop berusaha menutupi semua itu, namun pada akhirnya Jin Sop terpaksa harus segera bertindak. Saat tahu ada orang lain yang mendengar mereka, Jin Sop langsung membuangnya dari lantai atas. Semua yang dilakukan oleh Jin Sop ternyata dapat dilihat oleh Dongsu. Barulah setelah itu, ia juga membunuh Sun Hee. Dongsu sangat marah melihat apa yang dilakukan oleh Jin Sop, sehingga ia pun langsung masuk ke dalam kantor untuk menangkapnya. Saat itu, Dongsu sempat melihat Jin Sop masuk ke dalam toilet, jadi ia pun segera mengikutinya. Jin Sop yang kesal lantas menusuk tangan Dongsu, namun hal itu hanyalah percuma. Belum sempat melihat langsung wajah si pembunuh psikopat, Dongsu lebih dulu ditangkap oleh para polisi yang mencurigainya sebagai pembunuh. Saat Dongsu akan dibawa ke kantor polisi, ia kembali diselamatkan oleh Irang sehingga ia pun akhirnya terbebas. Di sisi lain, pihak kepolisian kemudian memeriksa CCTV untuk membuktikan tuduhan mereka terhadap Dongsu. Dari bukti CCTV, baik Dongsu maupun Irang terlihat sama-sama masuk ke dalam kantor setelah kematian Sun Hee dan rekannya, di mana itu artinya bukan merekalah pelakunya. Setelah itu, Dongsu pun mengajak Irang ke rumahnya. Di sanalah Irang menceritakan alasan mengapa ia mencari tahu semua hal tentang Konek. Dahulu ia pernah hampir ditabrak oleh sebuah truk, namun ia berhasil diselamatkan oleh seorang konek. Sejak saat itulah ia mencari keberadaan konek untuk berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Irang pun mengaku ia mendapatkan informasi tentang Dongsu setelah menyadap pembicaraan para preman di markasnya. Dongsu kemudian menceritakan pada Irang tentang koneksinya dengan pembunuh psikopat yang diincar akhir-akhir ini. Ia sangat ingin menangkap pembunuh itu sekaligus mengambil kembali matanya. Kini baik Jin Sop maupun Dongsu akhirnya sadar mata itu merespon suara Dongsu. Suara dari sebuah lagu ciptaan Dongsu yang ia unggah di YouTube. Siapa sangka banyak orang yang tertarik dengan lagu itu hingga ada produser musik yang berusaha mencari penyanyi dan pencipta lagu tersebut. Di markasnya, para preman mulai mencari tahu informasi tentang Jin Sop karena ia memiliki mata seorang konek. Saat mereka sedang berdiskusi, mereka pun menemukan alat penyadap suara yang selama ini disembunyikan oleh Irang. Hal itu pun membuat mereka sangat marah karena Irang telah berani menyadap pembicaraan mereka selama ini. Di waktu yang sama, mata Dongsu kembali terkoneksi. Saat itu, Jin Sop memang sengaja melakukannya agar Dongsu melihat sketsa yang ia buat, di mana ia sedang menggambar wajah Dongsu dengan tulisan ia akan segera menemukannya. Selain itu, Jin Sop juga sengaja memperlihatkan rencana pembunuhan selanjutnya, di mana korban pembunuhan kali ini adalah 3 anak perempuan. Pada malam harinya, Dongsu mendengar suara seorang penyanyi jalanan yang saat itu sedang menyanyikan lagunya. Saat terkoneksi, ia pun sadar bahwa Jin Sop berada di kejauhan sedang memperhatikannya. Ia pun langsung mengejar mobil Jin Sop, namun ia malah ditangkap oleh polisi.
Dan series Connect part 1 pun akhirnya selesai. Kalau teman-teman suka dengan series kali ini, silahkan komen sebanyak-banyaknya supaya Mimin makin semangat untuk buatkan part yang kedua. Semoga teman-teman mengerti dengan alur ceritanya.